إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Ali berkata, laqad ra'aitana, dan sungguh engkau telah menyaksikan kami, engkau di sini ya Rasulullah, lailata badrin, pada malam peperangan Badar, pada malam perang Badar. Wa ma fina illa naimun, kami semua tidur, tidak ada yang terjaga kecuali tidur semua. Ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah, yusalli wa yad'u, beliau salat, beliau berdoa, hatta asbaha, sampai masuk subuh. Kenapa Bapak Ibu beliau salat? Karena mengamalkan ayat ini. Karena waktu itu dalam peperangan, dan Allah memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara salat. Jadi seluruh apa yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini, misalkan kita mau menikah, masih ragu ini Pak ya, menikah atau enggak ini gitu. Maka salah satu ikhtiar kita adalah salat. Di antaranya adalah salatul istikharah. Kita salat meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warawa Ibnu Jaririn anna ibn Abbas nu'iya ilahi akhuhu Qusam wa huwa fi safarin. Dan telah meriwayatkan Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari ini Bapak Ibu adalah pemilik tafsir yang besar ya. Tafsir At-Tabari. Ada di antara ulama menggelari beliau ini adalah di antara bapaknya tafsir setelah Ibnu Abbas, setelah Abdullah Ibnu Abbas. Dan ada ulama yang berpendapat juga bahwasanya tafsir Ibnu Katsir ini adalah ringkasan Pak ya, mukhtasar atau ringkasan dari tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini. Jadi telah meriwayatkan beliau, Imam Ibnu Jarir meriwayatkan itu artinya menyampaikan Pak ya. Anna bin Abbasin, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nu'iya ilaihi akhuhu Qusam. Ya. Dikabarkan kepadanya bahwasanya saudara laki-lakinya Qusam telah wafat. Jadi nu'iya ini kabar sedih, kabar duka. Ya, dikabarkan bahwasanya akhuhu ya, saudaranya itu ya, Qusam namanya, meninggal. Dan ketika itu Ibnu Abbas dalam safar, dalam perjalanan. Fastarja'a, kemudian beliau beristirja. Istirja itu atau bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja ya. Dia masdar dari ini, istarja'a yastarji istirja'un. Kalau la haula wala quwata illa billah, ucapan ini ulama mengatakan itu namanya ya hauqalah ya, hauqalah ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim dengan istilah basmalah ya. Jadi Ibnu Abbas ketika dikabarkan saudaranya ini meninggal, Qusam ini, beliau beristirja ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa tanaha 'anit thariq, kemudian setelah itu beliau menepih ke jalan, fa anakho, dan beliau turun dari kendaraannya, fa shalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap perkara yang sedang dia timpa. Boleh jadi dia memohon kepada Allah supaya diberikan kesabaran
kemudian diberikan ampunan bagi saudaranya. Namun sholat di sini ya tidak ada sholat khusus Bapak Ibu. Ini sholat mutlak sifatnya. Ya. Maka jangan pula kita buat nanti ya pas kita dengar orang tua kita ini ada sholat sunnah ketika mendengar orang meninggal, itu nggak ada. Ini sholat mutlak. Ya. Fa'anakho, kemudian beliau turun dari kendaraannya. Fasalla, beliau salat raka'ataini, 2 rakaat. Atala fihimal julusa, kemudian beliau memanjangkan duduknya. Thumma qama yamshi ila rahilatihi, kemudian beliau berdiri, dia pergi ke kendaraannya melanjutkan perjalanannya. Wa huwa yaqul, kemudian beliau berkata, wasta'inu bis sabri was salah. Beliau baca ayat ini, Pak. Ya, surah Al-Baqarah ayat 45 ini. Mohonlah pertolongan oleh kalian dengan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, perkara yang sangat besar, yang sangat menyusahkan gitu ya. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang berat, susah untuk sholat Pak, merasa berat kali. Nah, ini berarti orangnya tidak khusyuk. Karena dalam hatinya masih ada penyakit, ya, apalagi penyakit yang paling parah, yaitu penyakit wahan. Ini sering ya kita sampaikan hadisnya, hadis Rasulullah, bahwasanya umat di akhir zaman ini akan terkena penyakit wahan. Lantas ya para sahabat, seorang sahabat bertanya, faqala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan wahai Rasulullah? Qala hubbu dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati. Jadi orang yang sangat amat cinta kepada dunia Pak, maka akhirat tidak akan berarti baginya. Salat kan untuk akhirat, ya enggak Pak? Iya. Nah, sehingga kalau untuk dunia Pak, orang bisa bangun jam 3 demi nonton bola kaki Pak. Iya. Dunia, kesenangan semata. Padahal bolanya semua seko. Pak ya, kalau saya pening dengan ngapo orang ini bola seko Pak ya. Kalau limo enggak apa-apa Pak ya. Nah, ini sampai tinggal sholat demi nengok orang berebut bola seko. Nah, coba gunakan ya logika kita. Ya, subhanallah. Itulah kenyataannya Pak. Sholat tahajud nggak mampu ya. Yang mana pahalanya luar biasa. Bahkan Rasul mengatakan sholat yang paling afdol setelah sholat wajib, ya afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling afdal, yang utama setelah salat wajib adalah salat malam, yakni salat tahajud dan salat witir. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah akan mengangkat derajat ya orang-orang yang mendirikan salat malam, dan Allah siapkan baginya kedudukan yang mulia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam bertahajudlah, kata Allah, sebagai bentuk ibadah sunnah gitu. Nafilatan laka, ibadah sunnah ya, tambahan. Kalau bagi Rasul itu wajib, bagi kita sunnah. Asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka, Tuhanmu membangunkan untukmu maqaman mahmudah, tempat yang terpuji. Maka luar biasa Pak kalau seandainya kita istiqomah, konsisten melaksanakan sholat ya malam. Minimal sebelum tidur Pak ya, kalau seandainya kita berat ya sekali bangun malam karena ada kesibukan ya, maka boleh kita kerjakan sebelum tidur, karena pahalanya luar biasa. Fadilah dan keutamaannya itu sangat besar ya.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk ini artinya orang yang beriman kepada Allah, kan diterangkan ayat yang setelahnya, allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin mereka akan berjumpa dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang kurang keyakinannya ini, malas dia. Namun orang yang kuat keyakinannya, betul-betul dia yakin betul ya bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah, maka dia akan rindu seperti Rasulullah, Pak. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak kaki beliau ketika salat malam. Sampai-sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha komentar, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Namun kenapa engkau begitu semangat dalam melaksanakan salat malam? Maka beliau mengatakan, afala akunu abadan syakura. Aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini bentuk terima kasihku kepada Allah. Itu Rasulullah, Pak ya. Apalagi kita sungguh sangat butuh dengan hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan sunnah qiyamul lail yang sangat besar pahalanya ini. Kemudian beliau melanjutkan, wadh-dhamiru fi qawlihi wa annaha a'idun ila shalah. Kata ganti pada firman Allah, dan sesungguhnya, ini kembali kepada mana gitu. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha, atau wa annaha gitu ya. Wa annaha ini kembali kepada apa? Wa innaha ya. Wa innaha itu kembali kepada apa? Maka beliau mengatakan di sini a'idun ila salati. Kata ganti ha di sini, nya di sini, ini kembali pada kata salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat, itu maksudnya. Nassa alaihi Mujahidun, ini adalah pendapat yang dikokohkan yang dipilih, yang ditetapkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah. Waqtarahu Ibnu Jaririn, kemudian telah dipilih juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa yahtamil atau wa yuhtamalu ayyakuna a'idan ala ma dalla alaihi al-kalam wa huwal wasiyatu bizalika. Dan ada kemungkinan ada kemungkinan lain yang makna kata gantinya di situ. Ada pendapat yang kedua kemungkinan dia kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu wasiat Allah dengan dua wasiat ini. Apa wasiat Allah itu, Pak? Wasta'inu bis-sabri was-salah, dengan dua wasiat. Sesungguhnya, di sini pendapat yang kedua, sesungguhnya sabar dan salat gitu ya. Itu sangat berat gitu. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ada dua kemungkinan, dua tafsir kata ganti innaha, ha itu nya itu ya. Yang pertama ada kembali kepada salat, yang kedua kembali kepada apa maksud dari perkataan atau firman Allah ini, yaitu wasiat Allah kepada kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon pertolongan kepada Allah itu dengan sebab ini, Pak. Ini jangan pernah kita abaikan. Terkadang Pak, kita lebih yakin kalau kita minta tolong sama orang, apalagi orangnya orang kaya, ya, pede kita. Padahal kita punya Rabb, kita punya Allah yang maha kaya. Terkadang kita lupa untuk bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan inilah yang mesti kita berdoa kepada Allah, diberikan
kepada kita rasa tawakal ya, berserah diri, berharap, berdoa, meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ka qaulihi ta'ala fi qissati Qarun. Ayat ini persis sama dengan firman Allah ketika menjelaskan kisah Qarun. Jadi Qarun ini orang kaya. Ya, ada ulama yang mengatakan hidup sejaman dengan Nabi Musa. Qarun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan. Dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu, artinya orang-orang yang memiliki ilmu agama, ulama ini Pak. Wailakum, celaka kalian. Sawabullahi khairul liman amana. Pahala dari Allah itu, ganjaran dari Allah itu lebih baik ya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqqaha, dan tidaklah diberikan itu pahala Allah tersebut ya, kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh tersebut illa sabirin ya. Yang mendapatkannya itu hanyalah orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasan wala sayyi'ah. Tidak sama al hasanah, kebaikan itu dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah ya dengan yang lebih baik. Artinya balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik, bukan dengan yang baik aja Pak, karena di sini memakai kata ahsan. Kalau baik aja hasan, kalau yang terbaik ahsan. Maka balaslah dengan yang terbaik. Jadi kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, maka berdasarkan ayat ini Allah perintahkan untuk idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat seperti itu, kita balas dengan kebaikan, walaupun orang tadi yang memberikan keburukan kepada kita, dia marah ya, dia dongkol ya, maka Allah melanjutkan faizal ladzi bainaka wa bainahu adawah, dan orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka setelah dibalas keburukannya dengan yang terbaik, maka dia akan menjadi teman yang dekat sama kita, yang berkasih sayang dengan kita. Namun orang yang mampu melakukan ini Allah jelaskan ya, Allah lanjutkan wa ma yulaqqaha, dan tidaklah diberikan sifat yang seperti ini illal ladzina sabaru, kecuali hanya Allah berikan kepada orang yang sabar. Kalau nggak sabar pameran ya Pak, anak bisa itu. Sekali dicari orang, dicarikan 10 kali ya Pak ya. Tapi kalau orang yang sabar enggak Pak ya, dibalas dengan senyum ya, dibalas dengan kata-kata yang lembut ya. Sehingga apa? Orang yang berlaku jahat yang sebelumnya akan tersentuh hatinya. Ini Masya Allah, ini orang kan gitu. Kita jahatin malah dibalas dengan senyuman ya. Kita zolim sama dia, dia balas dengan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga akan mengambil hati orang itu, dan orang itu bisa berubah gitu ya. Orang yang tadinya jahat. Nah, sehingga Allah mengatakan ini resep kehidupan ini Pak ya. Jadi nilai dari ayat ini, pelajaran dari ayat ini luar biasa. Di sini ada adab ya, adab berinteraksi dengan sesama. Namun Allah telah menekankan wa ma yulaqqaha, dan tidaklah mendapatkan sifat seperti ini mampu illal ladzina sabaru, kecuali hanya bagi orang yang sabar. Misalnya kita dimaki orang Pak, ini misalnya, nah, sabar nggak kita gitu ya. Tapi kalau kita balas dengan kebaikan, orang yang maki itu malu sendiri dia Pak. Iya, cobalah praktekkan Pak. Ya, ada orang tiba-tiba maki kita ya, dimakinya kita tanpa alasan gitu ya. Kita balas dengan kebaikan, dia malu sendiri Pak. Iya. Tapi memang itu hanya Allah berikan kepada orang yang sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa Pak.
Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah diberikan sifat yang seperti ini illa kecuali dzu hadzin azim, kecuali orang itu memiliki sebuah bagian yang besar. Jadi orang itu memang luar biasa lah, lapang dadanya. Dan saya pernah menjumpai orang yang seperti ini Pak, ini luar biasa ya teman gitu ya, Masya Allah. Kalau saya masih belajar juga Pak ya, karena sabar ini memang kita belajar ya, doa dan kita kita latih gitu Pak. Kita latih karena memang dalam jiwa manusia ini memang ada potensi Allah ciptakan tergesa-gesa, kadang cepat marah ya Pak, cepat membuat keputusan ya, cepat suuzon ya. Maka untuk itu kita melatih diri kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, ai wa ma yulaqqa hadhil wasiyah ila alladziina sabaru wa ma yulaqqaha ayyutuha wa yulhamuha illa dzu hazzin azim. Ya, dan tidaklah diberikan ini wasiat ini kecuali akan bisa diamalkan oleh orang-orang yang bersabar gitu. Jadi orang yang bisa berdoa kepada Allah dengan meminta kepada Allah dengan sabar, dengan salat, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Ay yu'tuha wa yulhamuha, yaitu yulaqqaha itu artinya yu'tuha itu artinya diberikan kepadanya gitu ya, dan diilhamkan kepadanya. Illa dzu hazzin azimin, kecuali seseorang yang memiliki bahagian yang besar dalam hatinya. Jadi hatinya lapang Pak ya, sehingga dia bisa bersabar dari membalas keburukan dengan kebaikan. Kan jelas sekali ayatnya itu Pak ya, idfa billati hiya ahsan. Jadi di awal ayat itu Allah mengatakan tidaklah sama ya, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, kan jelas. Tidak sama yang baik dengan yang buruk, kata Allah. Kemudian setelahnya Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Ya, maka tolaklah ya keburukan itu dengan yang paling terbaik. Namun yang bisa melakukan ini, mengamalkan ini hanyalah orang-orang yang sabar. Jadi kesabaran orang tahu sabar ya Pak, ini barometernya Pak. Di mana kita tahu orang itu bisa sabar? Lihat ya ketika diuji dengan keburukan temannya. Iya, karena hidup kita ini Pak penuh dengan ujian, ya kan? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ya kan, ayyukum ahsanu amala. Jadi memang kita di dunia ini Allah ingin menguji kita dengan apapun Pak. Seluruh kehidupan ini penuh dengan ujian. Dengan anak kita ujian, tetangga kita ujian, teman dekat kita juga ujian begitu ya. Nah, jadi ya supaya kita lulus dengan ujian ini salah satu resepnya sabar. Tapi Pak Ustadz, sabar itu kan ada batasnya? Enggak ada Pak. Batasnya adalah ketika ya malaikat maut menjemput kita. Baru nggak bisa sabar lagi, soalnya kita udah meninggal gitu Pak. Iya, nggak ada batasan Pak. Yang namanya ibadah sabar nggak ada batasannya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar untuk tidak memaki-maki orang yang salah sama kita, itu. Jadi kalau Rasulullah Pak, kalau masalah pribadi, masalah dunia, beliau tidak pernah balas. Namun dan beliau juga tidak pernah marah kalau masalah pribadi kan gitu. Namun kalau seandainya masalah agama, ya baru beliau marah ya, tatkala dilanggar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita balik Pak. Kalau agama yang dicerca kita biasa-biasa aja, kan bukan saya yang disinggung kan gitu. Nah, tapi kalau pribadinya yang disinggung, dia marah minta ampun. Ya, dia mau mengorbankan nyawanya bahkan. Ini salah. Ya, ini suatu hal yang keliru.
Karena dalam Islam kita disuruh untuk memberikan balasan yang terbaik ketika diberikan keburukan kepada pribadi kita. Ya, kita nggak balas gitu ya. Cukuplah Allah nanti yang membalasnya kan gitu. Karena Allah adalah ya sebaik-baik yang memberi balasan. Kecuali nyawa kita yang diancamnya. Baru ini urusan lain kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli taqdirin faqauluhu ta'ala wa innaha lakabiratun ay masyaqqatun saqilatun. Maka berdasarkan seluruh ketetapan maksudnya makna dari kata gantinya itu, baik itu salat maupun kedua-duanya sabar dan salat sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat tersebut ya, maka wa innaha lakabiratun itu artinya masyaqqatun saqilah, yang maknanya sungguh sabar dan sholat itu adalah sesuatu yang berat. Itu masyaqqah. Masyaqqah itu yang sesuatu yang berat gitu. Saqilah juga berat, sama maknanya. Jadi dalam bahasa Arab Pak, terkadang kita mendapatkan dua kosakata yang maknanya terkadang sama. Ya. Nah, ini bukan pemborosan kata Pak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pengulangan kata yang semakna itu kurang tepat. Kalau dalam bahasa Arab enggak ada tujuannya. Kenapa diulang itu? Nah, ini memberikan makna taukid, penekanan, penegasan gitu. Ya. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ini pengecualiannya. Jadi memang sholat itu berat, memang sholat itu susah gitu ya. Akan tetapi bagi orang-orang yang khusyuk tidak, ya Pak ya. Bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan, karena makna khusyuk ini dijelaskan Pak pada ayat yang setelahnya gitu. Jadi khusyuk di sini maksudnya adalah orang yang yakin betul akan bertemu dengan Allah dan yakin betul akan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya Pak ya, Bapak sekarang yakin betul akan ketemu Pak Jokowi gitu ya. Bapak insya Allah ketemu Pak Jokowi dapat misalkan bonus 1 miliar Pak ya. Ini sudah tertangan Pak pakai materai. Tentu Bapak kata, oh saya yakin ini. Namun ada syaratnya kata Pak Jokowi. Apa? Ya, syaratnya Bapak harus selalu sholat ya. Ini dia dipantau ini ya. Ada CCTV saya yang selalu memantau Bapak, CCTV canggih ya, dari satelit mainnya ya. Jadi Bapak kemana-mana nggak bisa ada yang memantau Bapak kan gitu. Nah, pasti orang yang seperti itu Pak, dia akan nggak ninggalkan sholat Pak, karena dia yakin betul dia akan ketemu Pak Jokowi dapat uang 1 miliar dan CCTV-nya Pak Jokowi, kemudian kaki tangan Pak Jokowi mantau dia terus. Apalagi Allah Pak. Makanya bagi orang yang yakin, betul-betul yakin akan ketemu sama Allah, yakin merasa Allah selalu mengawasinya, maka akan mudah dia, gampang dia untuk sholat malam itu. Namun kalau orang yang nggak fokus, nggak khusyuk, nggak terlalu yakin, nah, ya berat baginya. Apalagi ya ada kegiatan duniawi ya. Ya daripada sholat malam lebih baik saya nonton bola katanya, ya Pak ya. Ditontonnya lah bola nih Pak ya. Subhanallah. Ya main bola boleh Pak ya. Namun menghabiskan waktu dengan nonton bola ya atau main bola dan tidak ada waktu kita untuk hal yang lebih bermanfaat, tentu kita rugi. Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang bisa ya membedakan mana yang baik, mana yang buruk bagi dirinya. Bahkan orang yang faqih itu orang yang bisa melihat yang terbaik dari yang baik. Ya, ini sama-sama baik ini Pak ya. Tapi dia tahu mana yang paling baik. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak ya kita diberikan oleh Allah keimanan, taufik Pak ya, hidayah untuk bisa senantiasa melaksanakan ya ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini mutlak Pak hidayah Allah. Ya, banyak orang terkadang tahu Pak,
tahu itu melalaikan, namun dia masih juga kan gitu. Berarti taufik yang tidak Allah berikan kepadanya. Maka untuk itu kita minta selalu ihdinas siratal mustaqim gitu Pak ya. Kita minta selalu kepada Allah hidayah taufik ya. Mudah-mudahan dengan hidayah itu kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar dan salat itu berat, ya. Sangat berat gitu. Lakabiratun, di situ ada penguatnya, lam taukid, ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kata Imam Ibnu Katsir mengatakan orang yang khusyuk itu adalah al-khadi'ina li ta'atihi al-khaifina satwatahu. Jadi yang dimaksud dengan orang yang khusyuk ini ya, di antara maknanya adalah orang yang tunduk dengan taat kepadanya, dengan taat kepada Allah. Artinya tunduk kepada Allah. Al-khadi'in itu orang yang tunduk dengan cara mentaati Allah, lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. Al-khaifina satwatahu, dan orang yang takut akan otoritas Allah. Ya, jadi satwatun itu maknanya adalah kekuasaan, otoritas, gitu. Wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-musaddiqina biwa'dihi wa wa'idihi, dan orang yang membenarkan janji dan ancaman serta peringatan dari Allah. Jadi orang yang khusyuk itu ada 3 kata Imam Ibnu Katsir ya. Yang pertama orang yang tunduk kepada Allah dengan cara mentaatinya, takut akan kekuasaan Allah, akan azab Allah, seluruhnya takut kepada Allah gitu. Kemudian yang ketiga membenarkan janji dan ancaman dari Allah. Sehingga para sahabat itu Pak nggak pernah nangis Pak kalau berhadapan dengan kehidupan ini. Namun sahabat sangat nangis sekali kalau seandainya mereka membaca ayat-ayat tentang neraka. Ketika ditimpa kehidupan yang sempit, nggak pernah nangis sahabat. Kenapa saya miskin? Nggak pernah Pak. Malah sahabat tuh pingin hidup, ya, tidak penuh dengan harta. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari, ya, sahabat yang nggak mau dia dunia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak mau dia hidup yang bermegah-megah, hidup yang glamor. Kenapa? Karena bermegah-megah itu membuat orang lupa. Dan banyak di antara manusia merasakan itu Pak. Ketika hidup susah dulu mudah sekali berdoa, nangis gampang, ya. Iya, betul itu. Ya, itu pernah, ya, di antara manusia pernah merasakan yang seperti itu. Namun diuji dengan harta Pak, ya, nangis sudah mulai karena banyak happy aja lagi Pak. Ya, ini diri yang dimuliakan oleh Allah, lupa. Karena fitnah harta itu Pak lebih besar daripada fitnah kemiskinan. Karena orang miskin biasanya Pak dia tunduk, ya. Untuk sombong itu sedikit, persentasi kesombongan itu dikit gitu, dibandingkan dengan orang kaya. Untuk sombong itu Pak besar dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga orang yang paling celaka itu apa? Orang miskin sombong lagi gitu ya. Iya, sudahlah miskin, banyak sombong. Nah ini orang yang parah. Gitu. Dan kita memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat sombong. Sombong itu tercela Pak. Tidak hanya dari orang kaya, orang miskin luar biasa gitu ya. Jadi kita berdoa kepada Allah dijauhkan Pak dari rasa sombong. Batarul haq wa khamtun nas, ya. Menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Jadi kita kembali kepada orang yang khusyuk, kata Imam Ibnu Katsir 3 ini Pak. Wa hadza yushbihu ma jaa fil hadis, dan ini menyerupai dan ini senada
dengan apa yang telah datang dalam hadis sahih. Jadi ada seorang sahabat ya bertanya tentang perkara yang memasukkannya ke dalam surga gitu. Maka ini penggalan hadis saja Pak ya, ada pendahuluannya ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau telah meminta ya tentang atau bertanya lah gitu ya, tentang sesuatu yang besar. Wa innahu layasirun, tetapi yang besar itu mudah. Ala man yassarahu Allah alaihi, atas siapa yang Allah mudahkan atasnya. Jadi ya kalau tidak salah ya, hadis ini ya berbicara tentang orang yang pingin masuk surga. Kalau dalam riwayat yang lain ya, sahabat pingin menemani Rasulullah dalam surga gitu ya. Maka syaratnya adalah berdoalah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak sujud kan gitu. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat ini, sungguh engkau meminta atau bertanya tentang sesuatu yang besar, maka itu tidaklah dimudahkan oleh Allah kecuali oleh orang yang Allah mudahkan. Dan orang yang Allah mudahkan ini adalah orang-orang yang memang niatnya ya tulus ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita semua ya kita berdoa kepada Allah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan maksiat, karena sesungguhnya yang membuat kita berat untuk melakukan salat ya, untuk sabar itu adalah karena noda-noda kemaksiatan yang menumpuk dalam hati kita. Untuk itu maksiat itu bisa dibebaskan dengan beristighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang anak Adam ya, seseorang itu berdosa, idza aznaba abdi ya, summa istaghfar ya, summa istaghfara. Apabila ya hambaku, ini dalam hadis qudsi ya, kata Allah, bertobat berbuat dosa ya, kemudian dia ya bertobat kepada Allah, maka Allah bersihkan hatinya. Namun kalau seandainya dia tidak bertobat, maka dosa itu nuqtatan ya sauda, ditorehkan dengan bintik hitam dalam hati seseorang. Kalau seandainya bintik hitam itu tidak dibersihkan dengan tobat, istighfar kepada Allah ya, dengan beramal saleh, maka titik-titik hitam itu akan bertambah ya, sampai hatinya menjadi kelam, mati Pak. Sehingga apa yang terjadi yang paling parah itu, kata Rasulullah, la ya'rifunal ma'rufa wa la yunkirunal munkara. Itu yang parah Pak. Sehingga hati itu tidak tahu lagi yang baik, enggak tahu yang baik, dan tidak lagi mengingkari yang mungkar. Dan yang lebih parah lagi, dia menganggap yang mungkar itu ma'ruf dan yang ma'ruf itu mungkar. Orang pergi ke sholat salah sama dia Pak ya. Orang pengajian ngerutuk dia Pak. Kalau organ mantap ya. Wanita musik-musik bagus ya. Nggak tahu lagi, mengati sudah mati Pak. Yang baik dipandangnya buruk dan yang buruk dipandangnya baik. Maksiat senang dia, ketaatan dia benci. Yaitu hati yang na'udzubillah, hati yang hampir mati yang seperti itu. Maka untuk itu Pak ya, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan ya, beriman Islam dan bertakwa kepada Allah, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.